Karena cara berpikir Islam itu gampang. Jadi hadhil alam raya ini berstatus maujudat. Maujudat itu punya eksistensi. Tentu kalau al-maujudat logikanya khalaqaha maujudun, harus diciptakan atau disebabkan oleh hal yang maujud. Karena maujud ini maujud berstatus pencipta, maka harus digelari maujud yang super. Nah, super ini dalam bahasa Islam disebut wajibil wujud. Sehingga perdebatannya Islam itu kalau ketemu orang ateisme itu aturannya jelas, am khuliqu min ghairi syai'in. Kalau kalian mengatakan alam raya ini dimulai dari ketiadaan, berarti sama juga kita mengatakan ada wujud, ada eksistensi yang disebabkan oleh ketiadaan. Berarti nanti kan jadi kacau, logika ini kan kacau. Makanya disebut fi jadalil Quran. Maka saya kalau ngaji berkali-kali cerita dulu ada orang namanya itu Jubair bin Mut'im. Jadi ada namanya Muhammad bin Jubair bin Mut'im itu bapaknya dia itu min dahiyatil Arab, orang Arab paling cerdas. Saking cerdasnya dia sampai jadi delegasi ketika mau membebaskan tawanan perang di Badar. Jadi perang Badar intinya menang Nabi, yang kalah ditawan. Namanya Asra Badrin, tawanan-tawanan perang apa? Badar. Delegasi yang paling cerdas ini datang untuk negosiasi sama Rasulullah, datang ke Madinah. Dia masih kafir. Delalah Nabi pas baca surat Watturi wa kitabim mastur fi raqim mansur wal baitil ma'mur wasaqfil marfu. Terus sampai pada titik itu pas sholat maghrib. Dia sholat maghrib itu Allah berargumen gini, enggak apa-apa saya ada Tuhan, kata Allah. Enggak apa-apa saya ada Tuhan, tapi buktikan kalau kalian itu Tuhan. Caranya gimana? Anda harus yakin kalau Andalah pencipta langit dan bumi. Am khalaqus samawati wal ardh. Kalau Anda bala yukinun, mereka pun dikatakan pencipta langit bumi itu enggak mau, karena memang nyatanya mereka tidak pencipta langit dan bumi. Kalau ada Tuhan selain saya, kata Allah, aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Kalau ada Tuhan selain saya, tunjukkan reputasinya apa ketika aku bikin langit. Mesti melok bangun apa melok menek-menek noto gitu. Am lahum syirkun fis samawat. Kalau tidak bisa bikin langit semua, setidaknya ikut kontribusi. Syirkun itu memberi andil. Urun semen sito atau dua, pokoknya ikut turun. Ya kalau kalian tidak merasa sebagai pencipta, ya harus berpikir bahwa alam raya ini diciptakan tanpa sebab, tanpa pencipta. Am khuliqu min ghairi syai'in, tanpa sebab. Akhirnya si Jubair ini, si Muhammad bin Jubair bin Mut'im tadi, tapi bapaknya itu Jubair bin Mut'im, datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, ya Muhammad, ma tarakta li aqlina syai'an. Akalku habis untuk menghadapi argumentasi itu. Makanya saya Islam saja. Sehingga di Islam itu ada tradisi jadalul Quran, perdebatan Quran. Dan itu kalau debat, cara wong Jawa itu sekak mati, ya, cara wong Jawa dalam sekak. Karena memang argumentasinya, konstruksinya jelas. Sehingga perdebatan Islam dan ateis, makanya di Syarah Bukhari, di Kitab Irsyadus Sari itu ada pertanyaan gini. Kenapa Quran memposisikan hanya berdebat dengan Yahudi dan Nasrani, tidak pernah di situ berrivalitas dengan ateisme atau komunisme? Kata kitab itu mengatakan karena ateisme itu terlalu tidak masuk akal. Sehingga diabaikan, perkhilafannya diabaikan. Jadi kira-kira kalau kamu ketemu orang ateisme itu, siapa yang bangun masjid ini? Ya terbangun saja. Jadi dia tidak mau berpikir asal-usul. Misalnya tahu masjid ini yang bangun siapa? Ya pokoknya ada lah. Yang bangun siapa? Enggak ada. Langit bumi ini ada, ya ada. Yang bangun siapa? Ya enggak ada, pokoknya ada aja. Itu kan ngajak goblok bareng. Beda dengan orang Kristen Trinitas, ya kan lumayan, mungkin salah tapi kan lumayan. Tuhan berapa? 3, ya lumayan masih ada sebabnya, masih menyebut sebab. Ya. Meskipun ada pertanyaan berikutnya, setelah 3 itu yang paling top siapa? Karena dijawab 1 Tuhan Allah atau siapa. Tapi yang jelas itu masih ada lumayannya karena menyebut satu faktor bahwa maujud harus disebabkan oleh maujud yang lain. Karena maujud pencipta itu pencipta, maka statusnya di mana-mana pencipta itu harus wujud lebih awal ketimbang yang diciptakan. Maka kita sifati Tuhan itu siapa? Al-awwal, zat yang pertama. Atau dalam bahasa keseharian disebut Al-Qadim, zat yang pertama. Karena yang menciptakan itu super, maka enggak boleh terkalahkan. Maka disifati Al-Baqa atau Al-Akhir. Karena kalau dia terkalahkan artinya tidak super. Makanya disifati Al-Awwal, Al-Akhir. Karena wujudnya ketika enggak ada apa-apa, maka Tuhan ini harus disifati qiyamuhu binafsi.
Kalau dalam bahasa Quran disebut Al-Qayyum, yang berdiri sendiri, yang eksistensinya tidak butuh makhluk lain atau perangkat lain. Karena kalau butuh perangkat lain, berarti pertanyaannya, Allah dan yang dibutuhkan dulu mana? Dulu Allah. Tapi kan dia tidak bisa hidup tanpa yang dibutuhkan, berarti dulu mana? Dulu yang dibutuhkan. Kalau dulu yang dibutuhkan, ya ini saja yang Tuhan, kan lebih dulu. Nah, makanya itu enggak boleh, harus dikatakan Al-Qayyum. Maka dalam ayat kursi disebut Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Terus la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu enggak boleh ngantuk, enggak boleh tidur. Nanti kalau kamu maksiat nunggu pas Allah tidur kan jadi masalah itu. Nah, jadi kalau maksiat jam segini kenapa kan Allah pas tidur. Itu kan kacau. Itu jadalil Quran. Jadi Quran itu kalau bikin logika itu gampang, mudah. Sehingga untuk menentukan Allah sebagai Tuhan itu Allah sering memaklumatkan diri. Kalau kamu ngaku sebagai Tuhan, aruni madza khalaqu minal ardi, tunjukkan ke kami. Aru itu dari kata ari, aria, aru. Jadi tunjukkan ke kami. Madza khalaqu minal ardi, reputasi Tuhan-Tuhan kamu itu ikut apa ketika bumi tak ciptakan? Lalu reputasinya juga ketika langit tak ciptakan, reputasinya apa? Maka Allah dalam surat Kahfi juga ngendikan ma asyattuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Bahkan saya tidak menemukan mereka, tidak menyaksikan mereka ikut terlibat menciptakan langit dan bumi. Bahkan mereka tidak menciptakan diri mereka sendiri. Misalnya Isa atau Yesus, dia sendiri tidak bisa menciptakan dirinya sendiri. Lalu kok jadi Tuhan itu gimana? Sudah gitu tanggal lahirnya jelas di bumi. Berarti dulu mana? Bumi. Jadi kalau bumi dituhanin dulu saya, harusnya saya yang jadi Tuhan kan gitu kira-kira seperti itu. Jadi argumentasi Quran itu jelas. Makanya disebut ma asyattuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Lah itu oleh ulama dibabkan namanya babu jadalil Quran, bab Quran